supaya bisa punya duit 4 triliun. Dikasih. Gak percaya. Mukanya gak meyakinkan dah. Saya minta 4 triliun, saya gambar tuh di Antv saat itu. Siapa yang suka ngeliat Antv ketika di tanah air? Sempet nggak ngeliat saya ngegambar saat 4 triliun? TSD, masjid. Nah saya isi. Pokoknya siapa yang minta, insya Allah saya bantu. Terus yang diisi apa? Metode apa yang digunakan atau apa? Menghafal, menghafal Al-Quran. Bapak sudah hafal berapa juz? Kalau saya namanya masih belajar Pak, saya baru juz 30. Baru juz 30 apa 30 juz? Belum Pak. Dari baru juz amma. Iya. Mohon maaf karena saya masih belajar Pak. Jadi mohon maaf saya dulu. Kan saya hafalnya itu baru dari Yasin saya ini hafalnya. Yasin kan bukan juz 30. Iya, makanya tapi saya itu belajarnya mulai dari juz 30, tapi saya awalnya dari Yasin dulu disuruh hafal. Yang memang mungkin gini, menjadi salah satu alasan kenapa banyak ustadz palsu yang akhirnya menyasar TKW atau menyasar tenaga kerja Indonesia untuk dijadikan lahan sedekah gitu ya. Intinya ya mereka mencari sedekah, ngumpul sedekah, karena sebenarnya bukan cuma ustadz palsu kayak gitu juga sih sebenarnya. Banyak yayasan-yayasan di Indonesia yang memang menargetkan mereka gitu, karena mereka punya gaji yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, ini ada berita menarik sih tentang Hong Kong ya. Karena kita tahu masalah TKW atau misalkan tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong itu kan memang secara karena kondisi geografis serta politik mungkin ya, terus juga kondisi sosial di sana itu memang tidak seperti di Indonesia. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip Islam itu mereka membutuhkan semacam siraman rohani gitu, dan itu menjadi sasaran empuk untuk para ustadz palsu atau kayak gitu ya. Saya nggak bilang ustadz palsu sebenarnya, mungkin dia guru beneran gitu, tapi yang kapasitasnya kurang gitu. Nah di sini teman-teman, kemarin habis rame ada ustadz palsu, ada habib palsu. Nah sebelum kita bahas itu, jadi gini, segala sesuatu mungkin ada kalau dalam hukum itu ada sebab akibat gitu, ada kausa sebab akibatnya. Jadi ini saya akan memberikan video ini dulu tentang Yusuf Mansur yang memang mungkin gini menjadi salah satu alasan kenapa banyak ustadz palsu yang akhirnya menyasar TKW atau menyasar tenaga kerja Indonesia untuk dijadikan lahan sedekah gitu ya. Intinya ya mereka mencari sedekah, ngumpul sedekah, karena sebenarnya bukan cuma ustadz palsu kayak gitu juga sih sebenarnya. Banyak yayasan-yayasan di Indonesia yang memang menargetkan mereka gitu, karena mereka punya gaji yang tetap setiap bulan, ibaratnya bisa dipotong tiap gaji setiap bulan. Terus mereka juga karena kondisinya mereka bukan kurang gaul sih, lebih tepatnya pergaulannya terbatas, mereka itu membutuhkan secara naluriah, mereka itu butuh berkumpul gitu, sehingga seperti itulah. Oke, kita lihat dulu video Yusuf Mansur yang ada di Hong Kong ya. Yuk, check it out. Orang disebut bawa dompet nggak? Ketika dompetnya ketinggalan, nggak bawa. Disebut megang dompet nggak? Padahal dia nggak megang karena dia bawa. Makanya salut saya kalau ada teman-teman di Hong Kong atau dimanapun berada lalu bilangnya begini, doakan ya Ustaz supaya nanti saya pulang udah jadi hafizah. 3 tahun insya Allah Ustaz kontrak saya, masih 3 tahun insya Allah saya mau ngapalin Quran. Mudah-mudahan begitu pulang udah lengkap 30 juz. Maka itu kayak orang malah nelen dompet gitu. Malah ngelen Quran kan, bukan cuma bawa tapi ditelan. Subhanallah. Ataniyal kitab. Buat kita yang bukan nabi, tapi kita kan umatnya nabi gitu. Kita pegang kitab itu. Maka kalau kita pengen kemudian
menjadi hamba Allah yang akhirnya kemudian kita bisa ikut kaya, menerima kekayaan itu, berkelimpahan, berkecukupan, ya jadi hambanya yang benar. Di ujung ayat yang akhir tadi saya bacakan, ayat ke-36, ya, fa'budu, sembahlah Allah, hadza siratum mustaqim. Saya melihat, membaca, kemudian orang-orang mengatakan bahwa kalau kita nggak kaya, gimana kita bisa sedekah? Kalimat ini bisa betul, bisa nggak betul. Sebab untuk bisa sedekah, nggak perlu panjenengan nunggu kaya. Loh ya kan, tapi saya pengen sedekah duit itu loh mas Ustadz. Loh ya bisa. Gimana caranya? Banyak caranya. Saudara pengen punya rumah tahfidz di kampung halaman saudara, pengen bangun masjid. Nah, masa nungguin saudara kaya? Ya lama. Mukanya jauh, sama kaki jauh mukanya. Perlu ngelewatin leher dulu, perut dulu, pantat dulu, paha dulu. Masa kita nungguin sempurna, ya kan? Nggak perlu. Sholat aja duha. Kalau sempat sholat duha. Sholat duha bisa di kereta loh. Tak percaya. Ya sholat aja sambil duduk. Ambil wudhu. Udah di kereta, udah wudhu gitu loh. Begitu masuk kereta, sholat aja sambil duduk. Saya sering gitu. Ya tentu ada yang tidak sepakat. Ya namanya gue fikih. Ada yang sepakat, ada yang enggak. Ya tapi kalau kita nggak begitu, nggak sholat nanti jadinya. Kan perlu disiasat itu. Perlu disiasat. Kecuali tinggalnya di daerah negara muslim, kapan aja gampang. Nah, kita kan tinggal di negara orang. Jangan demonstrasi juga. Kalau terlalu demonstrasi, tiba-tiba kita di kereta, minggir, mau sholat, pasang sejadah, ya jatuh juga ya. Keretanya cepet. Nah pas sholat duha, atau ya pas libur lah, ya kan? Pas libur. Atau kalau nggak bisa sholat duha di pagi hari, ya sholat malam lah. Nggak bisa sholat malam, sholat rada-rada malam. Ya sholat hajat itu loh sebelum tidur, ya kan? Terus doa sama Allah. Ya Allah, saya pengen punya rumah tahfidz, pengen bangun masjid. Subhanallah. Begitu mbak pulang, tiba-tiba di kampung sudah ada masjid gede banget. Padahal tadinya nggak ada tuh masjid. Dan gembira itu nggak apa-apa. Gembira itu tak apa. Jadi begitu mbak gembira, Masya Allah udah ada masjid. Ini kapan bangunnya? Oh kemarin ada orang kaya beli tanah di kampung, ternyata bukan buat dia, buat masjid ini. Kapan ini mulai bangunnya? 2 tahun setengah lah. Masya Allah. Itu saat dimana mbak terus berdoa sama Allah. Yang gak usah bilang-bilang sama orang kampung. Wah, doaku tuh. Baik, gak usah bilang-bilang lah. Simpen aja buat diri kita. Tapi kita akhirnya tahu, ternyata kita kaya. Kita kaya. Mbak pengen punya anak yatim. Berapa biji? Berapa anak? 10, mungkin bisa. Tapi kalau 1000, masa nungguin kaya? Gak perlu. Mulutnya aja yang kaya, telunjuknya aja yang kaya. Saya minta sama Allah supaya bisa punya duit 4 triliun, dikasih. Duh, gak percaya. Mukanya gak meyakinkan dah. Saya minta 4 triliun, saya gambar tuh di Antv saat itu. Siapa yang suka ngeliat Antv ketika di tanah air? Sempet nggak ngelihat saya ngegambar saat 4 triliun? Allah nanya sama saya,
Oh, nontonnya di YouTube ya? Ya emang saya buka pesantren tuh di YouTube. Lagi bikin pesantren al-Yutubiyah al-Islamiyah. Itu ya, saya katakan kepada Allah saya butuh 4 triliun. Alhamdulillah. Allah kan nanya sama saya, buat apa sih? Ya dialog gitu loh, dialog antara hamba sama Khaliknya. Ya seperti situlah dialog sama Allah. Pulang ya Allah. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi mungkin itu yang melatar belakangi orang ini ya, Ustadz ini, atau saya bukan nyebut Ustadz ya, karena gini. Oke lah, kita lihat dulu videonya teman-teman, biar teman-teman lebih detail tentang bagaimana sih sebenarnya hal ini bisa terjadi. Yuk cekidot. Ya, tentunya yang mengutus Anda untuk keluar negeri berdakwah itu seharusnya juga harus memberikan bekal, tidak hanya materi, tapi juga ilmu, Pak. Lah, Anda di Hong Kong ini, Pak. Belajar tadi. Kalau ini surat kosong kepada siapa? Ya, ini tujuan kepada saya. Ini siapa ini? Haji Ahmad Iqmal Fauzi. Saya termasuk pengurusnya, Pak. Ini nama ini siapa ini? Iya, nama saya. Haji Ahmad Iqmal Fauzi. Iya. Penjenengan sarjana pendidikan. Iya. MM singkatan dari? Ya, sekolah ekonomi. Jadi jurusan aja, jurusan. Iya, MM ini singkatan dari apa? Itu magister ekonomi, Pak. Oke. Ya. Magister ekonomi. Iya, emang saya Magister ekonomi bukan ME. Nah, itu kan nanti saya, Pak. Lah, penjenengan ini kan orang kuliah. Nah, ada. Kalau SPD singkatan apa? Pendidikan. Sarjana pendidikan di mana sekolahnya? Jadi tempat saya di Sumatera. Iya, maksudnya di kampus apa? Sriwijaya Unsri. Unsri. MF ini singkatan apa sih? Magister ekonomi, Pak. Bukan ME. Ini sekarang menjadi ada Al-Fakir. Ya, itu tambahan dari ustaz saya. Ini kiai saya. Ini apa, ibarat tuh supaya tidak sombong ya. Benar. Nah. Merealisasikan daerah maka akan seleksi program beasiswa calon santri hafid Indonesia dan dai muda Indonesia, program pembibitan penghafal Al-Quran menjuzkan, program pelatihan dai dan daiyah tingkat internasional. Ini di pondok penjenengan. Iya, Pak. Ada program dai dan daiyah, terus penjenengan menjadi majelis, menjadi apa di sini? Ketua apa, bagian apa, di bidang apa ini? Ini, Pak. Bagian pengajar. Ini programnya. Ya, programnya, sampai kedudukannya di dalam pondok pesantren dalam program ini sebagai apa? Sebagai pimpin harian, Pak. Pimpinan harian. Ya. Dan juga menjadi instruktur dai. Ya, yang tingkat bawah tadi bukan ini ya. Tingkat dasar ikro lah, kalau pasti kami kemarin kan minta di kami yang di TSD masjid. Nah, saya isi. Pokoknya siapa yang minta, insya Allah saya bantu. Terus yang diisi apa, metode apa yang digunakan atau apa? Hafal, Pak. Menghafal Al-Quran. Bapak sudah hafal berapa juz? Kalau saya namanya masih belajar, Pak. Saya baru juz 30. Baru juz 30 apa 30 juz? Belum, Pak. Juz 30. Dari baru juz amma. Iya. Mohon maaf karena saya masih belajar, Pak. Jadi mohon maaf saya tuh kan saya hafalnya itu baru dari Yasin saya ini hafalnya. Yasin kan bukan juz 30. Iya, makanya tapi saya itu belajarnya mulai dari 30, tapi saya awalnya dari Yasin dulu, disuruh hafal besar saya. Yasin. Kalau Yasin hafal. Insya Allah dikit-dikit belajarnya ya, Pak. Lah, sebagai lembaga tahfidz lah, Bapak sendiri juga nggak hafal banyak Al-Quran. Iya. Mungkin kalau saya suruh baca tajwidnya gimana nih? Jadi gini, Pak, mohon maaf. Ini kan kata ustaz saya itu, sampaikanlah apa yang kamu dapat walau satu ayat. Terus? Jadi bisa nih kamu hafal Al-Fatihah. Datanya kepada siapa disampaikan? Yang butuh, Pak. Kalau misalnya orang yang Dan bagaimana cara menyampaikannya? Menyampaikannya sesuai dengan yang saya tahu. Saya menyampaikan. Kalau saya kemarin tuh ngajarin yang tentang Al-Fatihah kan. Nah, Al-Fatihah aja banyak mereka yang nggak bisa bacanya agak salah gitu, Pak. Jadi saya nggak macam kayak. Oke, itu teman-teman videonya sudah saya lihat. Saya berulang kali mencoba lihat
memang agak aneh ya, seorang yang notabene itu seorang, ya kalau misalkan dalam hal keilmuan itu S2, saya nggak bilang bahwasanya orang yang mempelajari ekonomi itu nggak tahu agama, nggak bilang gitu juga. Banyak sekali teman-teman yang misalkan memang basicnya bukan di agama, tapi dia belajar agama banyak gitu, karena memang membutuhkan ilmu yang lain. Mungkin dia di pesantren dulunya, terus dia kuliah secara umum gitu, ngambil hukum lah, ngambil ekonomi lah, ngambil apa. Tapi ini lucu sekali ya, seorang S2 itu biasanya kan ilmunya lebih di atas daripada S1 secara study ya. Saya ngebilang secara basic ilmunya. Mungkin kalau misalkan takaran di sini ilmu ekonomi, agak aneh juga sih sebenarnya. Harusnya kalau misalkan itu magister manajemen, biasanya ngambilnya dari SA gitu. Ini dari sarjana pendidikan. Oke lah, nggak masalah, itu mungkin jadi sarjana pendidikan. Mungkin dia ngambil jurusan pendidikan ekonomi misalkan, nanti masuknya ke manajemen, magister manajemen. Tapi agak aneh juga kalau misalkan seorang yang punya titel nggak bisa menyebutkan itu titel apa. Magister manajemen itu memang secara basic hukum, masih secara basic keilmuan itu turunan dari ekonomi sebenarnya. Tapi lebih spesifik lagi gitu, ada sarjana ekonomi, ada magister manajemen, terus kalau di ekonomi kan banyak sekali magister gitu ya. Ini aneh sih sebenarnya, karena sebenarnya gini, kalau misalkan takarannya udah S2 itu memang lebih menjurus pada satu bidang ilmu gitu. Ini agak aneh sebenarnya kalau misalkan orang yang sudah sampai S2 tapi nggak tahu titelnya itu apa gitu. Nah makanya di sini menjadi di TikTok itu disebutkan misalnya ini ustadz palsu. Bisa saja sih ustadz palsu dalam artian secara keilmuan itu memang belum mencukupi lah, karena dia juga bilang sendiri bahwasanya iya apa ya, dia itu nggak, ya ini bukan soal masalah hafal dan nggak hafal ya, mungkin kan takaran ustadz yang akan ngebimbing banyak orang gitu yang jadi masalah. Kalau memang tujuannya itu untuk misalkan ini untuk mencari sedekah aja, ya dia akan cerita yang kayak Yusuf Mansur lakukan gitu. Jadi mungkin dia akan cerita tentang halu-halu kayak gitulah, tentang keajaiban dan akhirnya banyak orang yang bersedekah. Mungkin tujuannya cuma seperti itu gitu. Di hadapan sebenarnya Rasulullah juga nggak pernah kayak gitu, cerita kayak gitu bahwasanya 100.000 jadi 1 juta kan nggak ada ya kayak gitu ya. Sebenarnya nggak ada lah cerita kayak itu, udah pastilah itu cuma orang-orang pribadi gitu. Dan aneh sih sebenarnya kalau sampai kejadian ini terus menerus gitu. Kita sering mengingatkan tentang Yusuf Mansur yang mencari sedekah dengan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu menceritakan hal-hal yang halu, terus menceritakan hal-hal keajaiban yang akhirnya orang, dengan seperti ini akan ada keajaiban seperti ini gitu. Walaupun sebenarnya kehidupan itu kan sunatullah, ada yang ngatur gitu. Oke, mungkin ini cuma peringatan teman-teman ya, buat teman-teman kalau misalkan mau mencari guru, mencari apa, ya dilihat dulu lah latar belakangnya, kepastian pendidikannya dari mana, itu biar lebih jelas. Saya nggak bilang pendidikan misalkan yang tingkat misalkan kayak gini ya, misalkan LC lebih baik daripada lulusan pesantren, enggak, minimal dia latar belakang jelas, misalkan dari Gontor dari pesantren misalkan Al-Huda, atau dari mana yang misalkan kayak dari Manojaya, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, pesantren-pesantren besar, atau dari pesantren kecil pun nggak masalah, tapi latar belakangnya jelas gitu loh teman-teman. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.